Shalom. Yang lihat tangan-tangan diberkati Tuhan pagi hari, berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita masih bisa beribadah di minggu yang kedua. Sejak kita minggu lalu pertama kali ibadah secara onsite, dan ini minggu kedua kita bisa beribadah di minggu pertama di bulan Oktober. Kalau kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan, karena kita diberkati Tuhan, kita ditolong Tuhan, dan dimampukan menikmati kebaikan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita teduhkan hati kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami yang hadir hari ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, yang ditolong Tuhan, dikuatkan Tuhan, dimampukan Tuhan melewati setiap keadaan musim kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami ingin nyatakan iman kami, kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami mau deklarasikan Tuhan satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Engkau juru selamat kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat kepada Tuhan kita. Bapak Ibu berikan salam kanan kiri, salam hati. Karena kita percaya hari ini Tuhan kita yang menolong kita. Aku diberkati. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan sama-sama kepada Tuhan kita. Yang merasa diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan. Katakan haleluya. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Yes, amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Dengan iman katakan, sebab alasan
Boleh sama-sama katakan, aku diberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Aku dilimpah. Boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Aku diberkati. Mari jemaat Tuhan. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, lebih sungguh berikan tepuk tangan yang dahsyat. Mari sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Silakan jemaat ikut duduk. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karya terbesar yang Tuhan berikan buat setiap kita, pengorbanannya di kayu salib. Pagi hari ini dengan senang hati sama-sama katakan kepada Tuhan, yang terbesar kehidupan kami. Yes, amen. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kasih. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan kita. Mari dengan segenap hati sama-sama katakan kepada Tuhan pagi hari ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
kehidupan kita. Ya Yesus, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau yang merasakan karya Tuhan, mengangkat kedua tanganmu, katakan karya besar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau. Mari saudara semua kita bangkit berdiri. Karya terbesar dalam hidupku, yes, amin. Pengorbananmu yang selamatkanku. Gak ada yang lain Tuhan yang menyelamatkan kau, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau. Boleh jemaat Tuhan saja mereka karya itu besar sambil mengangkat kedua tangan, katakan karya. Yesus, Engkau karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kan, Yesus, Engkau kami kagumi. Yesus, Engkau ku kan. Yang kagum kepada Tuhan dengan sungguh katakan, Yesus, Engkau ku kagum. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Mari angkat ucapan syukurmu, mazmur kepada Tuhan buat karya terbesar dalam kehidupan kita. Mari sama-sama mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu. Haleluya. Terima kasih Bapa, syukur bagi nama-Mu.
Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Layak menerima pengagungan dari umatnya pagi hari ini. Tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, yes, tiada Allah seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Angkat kedua tanganmu, katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Oleh setiap tangan-tangan yang terangkat umatmu pagi hari Tuhan, Engkau yang kami hormati kehadiranmu di tengah-tengah kami. Pribadi roh Allah yang memenuhi hidup kami. Kau layak menerima pujian kami pagi hari ini Tuhan. Yes, haleluya. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Raja di atas segala raja. Yes, amin. Saya serahkan buat membantu. tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau, tiada Allah seperti Kau Tuhan. Tiada seperti, tiada seperti Kau. Tiada seperti Yesus. Dengan sorak-sorai Tuhan, haleluya. Saudara-saudari sekalian, tiba saatnya kita akan persiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, buat kesempatan di mana kami masih boleh beribadah, kami masih boleh datang mendekat kepadamu. Dan kalau sebentar ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami percaya, kami akan terus dikuatkan dan bahkan boleh bertumbuh lewat pemberitaan firman-Mu. Karena itu Tuhan, mari Engkau mau mengurapi Tuhan, waktu yang ada di hadapan kami ini, Kau mau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan Kau juga mengurapi setiap kami. Bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti Tuhan firman-Mu, dan bahkan boleh melakukannya di dalam hidup kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya percaya kita diberkati di tengah pujian dan penyembahan pada hari ini. Pagi hari ini sesuai dengan tema bulanan kita masuk pada pembahasan tentang kesehatan roh, jiwa, dan kemudian pembahasan tubuh pada bulan ini. Saya juga akan bicara tentang bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan hidup antara roh, jiwa, dan tubuh. Dan firman Tuhan saya akan sampaikan dengan judul sehat, roh, jiwa, dan tubuh. Baik, sekarang kita masuk pada Alkitab kita baca Keluaran 23 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Bersama-sama kita baca 2-3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Saudara-saudara, ini adalah janji Tuhan. Tuhan ingin agar kita hidup sehat. Kalau kita mentaati perintah Tuhan, maka Dia akan menjauhkan segala macam penyakit dari antara kita. Dari sini kita tahu bahwa kehendak Tuhan adalah agar kita hidup sehat. Sehat itu lebih penting dari sekedar sembuh. Sebab kalau saudara sembuh berarti saudara mesti sakit dulu lalu kemudian pulih. Tapi kalau sehat, kondisi kita tetap fit, tetap prima. 1 Yohanes 3 ayat 2.
Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi kalau orang jiwanya sehat, rohnya sehat, maka tubuh luarnya juga akan sehat. Nah, karenanya kita penting sekali menjaga keseimbangan hidup antara roh, jiwa, dan tubuh ini. Karena ketiganya sangat mempengaruhi satu dengan yang lain. Misalnya, kalau saudara terlalu capek, maka pikiran saudara, jiwa saudara sulit berkonsentrasi. Atau kalau saudara stres, ada tekanan pada jiwa, itu bisa mempengaruhi nafsu makan kita. Sehingga tubuh kita makin kurus misalnya. Begitu juga dosa secara rohania, itu akan membuat jiwa gelisah dan tubuh juga menjadi sakit. Di Alkitab ada seorang murid bernama Epafroditus yang semangat sekali melayani, tapi rupanya kurang berhikmat, dia kurang istirahat, akibatnya sakit. Sehingga harus mengalami pemulihan dan bisa melayani lagi. Tapi dalam kurun waktu tertentu dia harus diobati, dia harus istirahat supaya dia sembuh, saudara. Nah, ingat, kita belum mengenakan tubuh kemuliaan. Kita masih dipengaruhi oleh hukum alam. Karena itu kita harus menjaga kesehatan tubuh dengan baik. Saya beberapa bulan terakhir ini karena tugas pelayanan di sinode sudah harus terbang ke berbagai tempat, saudara. Ya, ke Medan, ke Batam, kemarin ke Makassar, kemudian ke Balikpapan, ke ibu kota Nusantara. Minggu yang akan datang ke Bali ada peluncuran buku pemuridan di sana, lalu ke tempat-tempat yang lain. Dan sekarang ini untuk naik pesawat sudah tidak perlu PCR dan tidak perlu antigen. Ya, kelihatannya lebih enak. Jumlah penumpang di pesawat itu sekarang full dari ujung sampai ujung, penuh semuanya, saudara. Buat saya lebih ngeri sebetulnya. Karena dengan PCR dan antigen saya tahu orang di sebelah saya negatif. Tapi kalau semua orang boleh masuk, saya nggak tahu sebelah saya ini positif atau negatif. Dan saya harus minggu kemarin 2 kali antigen, minggu ini sampai tadi kemarin saya antigen. Bukan berarti kita tidak beriman. Hanya untuk memastikan pelayanan kita ditopang oleh kesehatan tubuh dan kita ingin orang-orang di sekitar kita juga sehat. Saudara-saudara, karena itu jangan kita abai, jangan kita lalai. Oh, Mazmur 91, Tuhan pelindung kita. Jadi nggak apa-apa, tidak protokol kesehatan. Saya rasa itu adalah sikap yang sangat tidak bijaksana. Nah, saudara sekalian, keseimbangan adalah sesuatu yang kita harus jaga. Kalau misalnya saudara sering kerja di kantor di mana kebanyakan duduk, tidak banyak bergerak, maka kita perlu imbangi. Kita harus berolahraga, menggerakkan badan kita. Karena Tuhan Yesus sendiri menjaga kesehatan dengan baik. Dia suka jalan kaki. Nah, kalau orang suka jalan kaki kemana-mana udah gak perlu olahraga lagi. Karena itu sudah bagian daripada olahraga tersebut. Yesus suka mendaki bukit, dia suka berdoa di taman, cari udara yang sejuk, cari kesegaran rohani, relasi dengan Bapa, tapi juga mencari kesegaran jasmani. Bahkan di dalam Markus 6 ayat 31, dalam jadwal pelayanan yang sangat padat, Yesus berkata kepada para muridnya, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Tuhan Yesus saja istirahat. Allah bekerja 6 hari, pada hari ke-7 dia beristirahat dan memberkati. Saudara lebih hebat dari Tuhan Allah. Gak pernah istirahat. Emang tubuh kita mesin aja bisa rusak. Tuhan aja istirahat, Yesus aja istirahat. Kita harus menjaga irama keseimbangan dalam hidup ini. Nah, apa tujuannya kita menjaga kesehatan? Bukan supaya body kita jadi bagus. Ya, dari badan 1 pack jadi 6 pack, misalnya seperti itu. Ini tujuan-tujuan yang sifatnya, tolong diklik. Ini tujuan yang sifatnya duniawi, tujuan fana. Tetapi ingat,
bahwa tujuan kita menjaga kesehatan adalah agar tubuh kita tetap kuat untuk melayani Tuhan. Jadi tujuannya kekal, bukan hanya body tambah bagus, tapi saya punya kesehatan panjang umur untuk bisa berbuah lebih lama di dalam ladang pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara tahu menurut 1 Tesalonika 5:23, manusia itu diciptakan sebagai makhluk 3 dimensi. Dikatakan begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Roh, jiwa, dan tubuh. Ada 3 hal yang mempengaruhi kesehatan kita, yaitu hukum di alam roh, hukum di alam jiwa, dan hukum di alam tubuh. Ini yang saya mau jelaskan. Yang pertama, ada hukum rohani yang kita harus taati, tidak boleh kita langgar. Saudara tahu bahwa roh kita itu diciptakan oleh Allah bukan hanya supaya kita bisa berelasi dengan Tuhan, tapi untuk kita bisa menguasai jiwa dan tubuh kita. Roh, spirit itu raja yang bisa memerintah jiwa dan tubuh. Tetapi sayang ketika manusia jatuh dalam dosa, rohnya mati. Maka fungsi roh ini menjadi kacau. Fungsi roh ini menjadi hilang. Akibatnya banyak orang sekarang bukan rohnya yang menguasai jiwa dan tubuh, tetapi keinginan daging, hawa nafsu yang menguasai diri kita. Dalam Roma 7 ayat 22-23 dikatakan, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Hatinya berkehendak untuk taat, tetapi ada keinginan jiwa dan daging yang mendesak supaya kita jatuh di dalam dosa. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, saudara-saudara, karena itu penting sekali kita menguatkan manusia spiritual atau rohani kita. Pada masa kini ada banyak orang melatih tubuh dan jiwanya. Tubuhnya dikasih makan capcay, puyunghai, barongsai, bakmi, bakso, bacang, bakut, bakyak. Sampai gemuk sekali, saudara, overweight. Tetapi dia tidak melatih rohnya. Jiwanya juga dia latih dengan pendidikan, dengan hiburan, dengan refreshing, supaya bisa segar. Tetapi saudara nggak pernah kasih makan roh kita. Akibatnya banyak orang tubuhnya montok, imannya rontok, saudara. Betapa kita harus menjaga kesehatan roh kita. Karena roh manusia adalah kekuatan bagi jiwanya. Roh manusia adalah kekuatan bagi tubuhnya. Kalau orang rohnya lemah, pikiran dan tubuhnya akan lemas. Tapi sebaliknya kalau orang rohnya sehat, mestinya jiwa dan tubuhnya juga menjadi sehat. Nah, jika demikian, bagaimana agar roh kita sehat? Siapa yang mau rohnya sehat, kuat di dalam Tuhan? Boleh angkat tangan. Haleluya. Yang pertama, saudara sekalian, roh itu akan kuat dan sehat kalau kita memberi makan dengan firman. Merenungkan firman, itu kuncinya. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bahagia dan berhasil Tuhan akan berikan bagi orang yang suka merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya dengar khotbah sekali seminggu, tapi setiap hari membaca firman. No Bible, no breakfast. Tidak baca Alkitab, tidak sarapan. No Bible, no bread. Tidak baca Alkitab, tidak makan roti. No Bible, no supermi. Tidak baca Alkitab, jangan makan supermi. Saudara-saudara, karena Alkitab ini adalah makanan rohani. Yesus bilang dalam Matius 4 ayat 4, manusia tidak hidup dari roti saja,
tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kalau saudara makan roti, makan nasi untuk menguatkan tubuh kita, maka kita harus makan firman untuk menguatkan roh kita, saudara. Amsal 4 ayat 20-22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadikan kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan apa? Kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kesembuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan berikan ketika kita membuka telinga kita akan firman. Kekhawatiran menjauh dari hidup kita. Hal-hal buruk jauh dari hidup kita. Sehingga kita relatif lebih sehat. Oleh karena kita taat kepada firman. Renungkanlah. Dalam bahasa Inggris, to meditate, meditasi. Nah, kalau dengar kata meditasi, bahasa Indonesia rasanya seperti dukun, jenggot panjang, bertapa di gunung. Tapi sebetulnya meditasi itu adalah merenungkan berulang-ulang, mencerna, memamah biak sampai apa yang kita baca benar-benar meresap dan kita lakukan dalam kehidupan. Kata meditate, meditasi atau merenungkan di dalam bahasa Ibrani itu dicatat dalam 3 kata yang berbeda. Yang pertama adalah sikah. Sikah itu adalah merenungkan. Kita baca bukan cepet-cepetan supaya habis, tapi direnungkan, diresapi, dipahami apa maknanya. Itu sikah. Yang kedua hagah. Hagah artinya memperkatakan, membuat pengakuan yang positif, karena pengakuan positif itu berkuasa. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, setelah direnungkan harus diucapkan, diperkatakan. Amsal 16 ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jangan suka ngomong negatif, jangan suka ngomong jelek. Aduh, mati gua. Mati beneran kan, saudara. Bodoh banget sih kamu. Kita bisa marah sama anak kita. Kamu nilainya jelek, dasar anak bego. Anaknya bilang, "Pak, saya memang nilainya jelek. Tapi bego kan kata-kata kasar. Papa suka ke gereja. Papa suka pelayanan, masa ngomong bego?" Kaget papahnya ditegur anaknya. Dia putar otak, nak, maksud bapak kamu harus rajin belajar. Karena bego itu singkatan, B-E-G-O, bangkitlah engkau, gunakan otakmu, katanya saudara. Ya, kadang-kadang kita pinter ngeles begitu. Padahal Tuhan ingin perkataan kita adalah perkataan yang beriman. Aku tidak akan mati, tapi aku akan hidup dan aku akan mempermuliakan Tuhan. Itu yang saudara harus katakan ketika engkau sakit. Aku tidak akan mati, aku akan hidup, aku akan mempermuliakan Tuhan. Sebab oleh bilur Kristus aku telah disembuhkan. Nah, yang ketiga adalah higayon. Higayon artinya melakukan atau menyanyikan firman. Firman itu bukan hanya dibaca, direnungkan, bukan hanya diperkatakan, dinyanyikan. Itu sebabnya orang yang suka menyanyi memuji Tuhan, itu hatinya akan dikuatkan oleh Tuhan. Hatinya akan lebih melekat kepada Tuhan. Aduh, suara saya fals, gak kayak Feren. Gak apa-apa, Tuhan lihat hati saudara. Dan saya mau bilang, kalau engkau suka menyanyi dengan suara keras, walaupun kau punya masalah, engkau akan sadar, ternyata masalahmu gak seberapa. Karena suaramu lebih parah dari masalahmu, saudaraku. Jadi ada sedikit penghiburan begitu ya. Mari kita meditate firman, merenungkan, memperkatakan, menyanyikan, sikah, hagah, higayon. Nah, hal kedua untuk membuat roh kita kuat adalah berdoa. Saudara, doa dengan apa? Alkitab berkata, pertama kita harus berdoa dengan akal budi.
Artinya ada pokok-pokok doa yang kita harus sebutkan, ucapkan supaya doa kita sistematis. Ini adalah hal yang baik, saudara. Tentu bukan membaca doa, menghafal doa, tapi kita tahu pokok-pokok doa. Doa buat keluarga, doa buat pemerintah bangsa negara, buat gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, untuk orang yang sakit dan lemah, berdoa untuk kebutuhan pribadi. Tapi yang kedua ada doa dengan roh. Lihat 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Menyanyi dengan akal, kita bisa lihat teksnya di layar. Menyanyi dalam roh adalah sesuatu yang spontan, yang mengalir dari hati. Berdoa dengan akal, artinya kita tahu topik doa yang kita harus doakan. Tapi berdoa di dalam roh, artinya kita mengangkat hati kita dengan segenap hati, menyembah Tuhan. Dan kalau saudara penuh Roh Kudus mendapatkan karunia berbahasa roh, gunakan itu, karena Alkitab berkata itu sangat penting untuk membangun iman kita, kerohanian kita. Kita tidak menggunakan akal, penalaran yang wajar, tapi kita kita menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau ngerti apa yang aku ucapkan dari dasar hati. Dan Allah yang menyelidiki hati kita, mengerti apa yang kita ucapkan melalui bahasa roh itu. Itu sebabnya gunakan, kobarkan karunia-karunia Tuhan termasuk bahasa roh di dalam doa-doa kita. Kalau ada yang belum mendapat, mintalah, kata Tuhan, aku akan berikan kepadamu. Carilah, kamu akan mendapat, ketuklah, pintu akan dibuka bagimu. Ini aspek pertama, membangun roh dengan merenungkan firman dan berdoa. Yang kedua, saudara sekalian, membangun aspek jiwa juga sesuatu yang sangat penting. Orang yang jiwanya sakit itu khawatir, stres, tegang. Sebaliknya orang yang jiwanya sehat, ada damai sejahtera dalam hidupnya. Ada sukacita yang dia alami. Dan itu yang akan membuat dia menjadi kuat, tubuhnya sehat. Nah, supaya roh kita kuat, kita harus merenungkan firman dan berdoa. Supaya jiwa kita sehat, maka kita pertama harus beriman. Hidup dalam iman, jangan takut. Banyak orang dikit-dikit takut. Aduh, nanti saya mau ke supermarket, masih ada nggak ya minyak goreng? Ada, saudara-saudara ya. Iya, tapi mahal. Duitnya pasti ada, nanti Tuhan sediakan. Masalah kecil jangan dibesarkan, masalah besar jangan dikecilkan. Tapi kalau minyaknya habis gimana? Direbus, saudara-saudara. Kan gak semua harus gorengan, malah lebih sehat lagi ya. Gak kolesterol. Ya, para bapak ibu yang sudah lanjut usia, gak usah cari yang goreng-goreng terus. Rebus-rebus sajalah, supaya kita lebih sehat. Beriman. Ketakutan, stres akan menurunkan kekebalan tubuh. Kita jadi mudah sakit. Karena itu buang emosi yang negatif. Efesus 4 ayat 31-32 berkata, segala kebahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Buang semua emosi yang negatif. Jengkel, pahit hati, iri sama orang. Tapi ganti dengan emosi positif, ramah, mengasihi, penuh sukacita. Itu akan membuat jiwa kita menjadi sehat dan kuat. Milikilah sikap mental positif. Dan itu akan terjadi kalau kita baca firman. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara terlalu banyak dengar omongan orang lain, imanmu drop. Engkau banyak dengar firman Tuhan, imanmu akan kuat. Dengan iman kita akan mengatasi segala tantangan, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena itu saya katakan lebih baik wajah preman tapi hati beriman. Daripada wajah security tapi hati Hello Kitty. Kalau hatimu kecil tidak punya iman,
engkau tidak akan berkemenangan dalam kehidupan ini. Yang kedua, supaya jiwa kita sehat, kita harus bersuka cita. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nehemia 8 ayat 10, the joy of the Lord is my strength. Sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatanku. Saudara-saudara, tertawa akan menghilangkan stres. Dan tertawa sukacita baik untuk tubuh dan pikiran kita. Itu akan menghilangkan ketegangan syaraf, membersihkan pikiran yang diwarnai dengan kejengkelan, ketidakpuasan. Sehingga perasaan kita segar, puas, gembira. Rajinlah tertawa, walaupun jangan tertawa sendiri. Tapi sukacita dalam hidup, jangan merengut aja, cemberut aja dalam kehidupan. Tertawa itu sehat, akan membuat orang lebih panjang umur. Karena tertawa adalah sukacita dari dalam hati yang mengalir keluar. Dr. Ern Crocker dari Sydney, Australia pernah berkata, orang yang mudah tertawa lebih sedikit menderita serangan jantung daripada orang yang jarang tertawa. Dr. Raymond Moody dari Universitas Virginia, Amerika Serikat berkata, tertawa adalah obat penenang alamiah yang paling manjur. Banyak orang ke gereja mukanya muram. Mendengar khotbah wajahnya suram. Pulang kebaktian tampangnya seram. Lah kalau begini bagaimana orang bisa tahu ada Yesus dalam hidup kita? Saya yakin kalau gelak tawa bisa dijual di apotek dan toko-toko obat, para dokter akan memberikan resep kepada semua orang yang sakit. Tertawalah Anda 3 kali sehari sepanjang 5 menit. Karena itu akan memberikan efek yang membangkitkan kesehatan bagi tubuh kita. Ada penelitian lain katanya, orang yang suka tertawa, sukacita itu lebih awet muda. Karena untuk tertawa kita hanya pakai 13 otot. Sedangkan untuk cemberut 23 otot. Jadi kalau saudara mau lebih awet muda, ya, baby face, rajin-rajinlah tertawa, sukacita. Jangan cemberut terus. Nggak usah pakai jamu, galian putri, galian singset, galian kabel. Sukacita saja. Itu akan memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Dan kita adalah umat yang penuh dengan sukacita. Karena Yesus menjamin keselamatan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kadang-kadang kalau engkau salah, tertawakanlah kesalahanmu. Kita semua manusia bisa salah. Jangan kalau salah panik dan sebagainya. Ya tertawakanlah kebodohan kita. Saya ingat satu kali habis kebaktian ada seorang pendeta yang sudah cukup senior, diminta oleh jemaatnya untuk berdoa. Om, tolong doakan saya, Om. Saya sakit kepala. Dia tumpang tangan. Dalam nama Yesus, kepala hilang katanya. Wah, langsung sembuh tuh orang, saudara. Takut doa si Om pendeta didengar oleh Tuhan. Ya maksudnya kan sakit kepalanya bukan kepalanya beneran. Ada pendeta tua lain, saudara sekalian, diminta juga mendoakan jemaat yang sakit. Ayo kita doa. Langsung dia tumpang tangan. Oleh bulir-bulir Yesus kamu disembuhkan. Begitu amin, majelisnya ngomong, Om maaf Om, tadi salah, bukan bulir, bilur. Oleh bilur Yesus kamu disembuhkan. Ya rupanya bulir dan bilur itu agak dekat-dekat saudara. Seperti kedelai dan keledai, kira-kira seperti itu. Tapi Om pendeta itu penuh hikmat, dia bilang enggak apa-apa. Oleh bulirnya saja dia sudah sembuh. Apalagi oleh bilurnya katanya. Pasti dia sembuh oleh Tuhan. Saudara, belajar tertawa, bersukacita. Melihat hidup dari perspektif positif. Jangan hanya melihat dari perspektif negatif. Lihat kelemahan, lihat kesalahan, lihat kegagalan. Lihat di tengah segala kesalahan kita. Ada tangan Tuhan yang memegang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Siapa yang percaya berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya.
Saudara, Yesus berkata, sukacita ku berikan kepadamu. Sukacita yang kutinggalkan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Tuhan memberikan sukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Seperti Paulus di dalam penjara, dia justru berkata, bersukacitalah senantiasa. Kenapa kita bersukacita? Karena nama kita tercatat di sorga. Masalah sebesar apapun, paling banter mati. Mati masuk sorga. Apa yang kita takutkan? Cuma tutup mata di bumi, buka mata di surga. Cuma ciluk, apa yang kita susahkan, saudara-saudara? Inilah sukacita yang merupakan buah roh yang sifatnya supranatural. Yang terakhir, yang ketiga, jaga kesehatan jasmani. Dan bagaimana supaya jasmani kita kuat dan sehat? Ya, ada banyak hal. Berolahraga, tidur cukup, istirahat dan sebagainya. Tapi saya mau bahas dua hal ini secara singkat. Yang pertama, puasa. Tahukah saudara, puasa adalah cara alami tubuh kita membersihkan diri dari dalam. Ada seorang dokter Jepang tahun 2016 yang lalu dia mendapatkan hadiah Nobel untuk penelitiannya dalam bidang kedokteran. Namanya Dr. Yoshinori Ohsumi. Dan dia menemukan apa yang sekarang disebut sebagai autopagi. Jadi kalau kita ini puasa, artinya tidak makan dari malam sampai besok siangnya. Misalnya jam 7 malam selesai makan terakhir. Lalu tidak makan lagi, pagi tidak makan. Lalu siangnya kira-kira jam 12, jam 1 baru makan. Maka terjadi proses yang disebut autopagi. Di mana tubuh akan membersihkan dirinya sendiri dari racun-racun yang ada di dalam tubuh. Sel-sel yang rusak akan digantikan dengan sel baru. Sehingga sel akan lebih diremajakan. Bahkan akan membuang berat badan yang tidak dibutuhkan. Jadi sangat baik sekali untuk kita mulai praktekkan hal ini. Jangan bangun tidur langsung cari makan. Saudara, makan jangan terlalu malam. Saya sekarang mulai membiasakan makan kalau sedapat mungkin di bawah jam 6. Kecuali kadang-kadang kalau pelayanan di luar kota ini agak sulit karena habis kebaktian diajak makan. Tapi saya berusaha sedapat mungkin kalau di rumah jam 5, setengah 6 sudah makan, saudara. Dan setelah itu tidak makan sepanjang malam. Nah, pagi saya masih sarapan. Tapi ada waktunya kita melakukan autopagi. Jadi pagi tidak makan, siang kita bisa makan. Ada peremajaan sel-sel tubuh. Karena itu saya dorong saudara, mulai bulan depan, April tanggal 1 sampai tanggal 30, ayo kita sama-sama puasa. Kita sama-sama tingkatkan doa. Jadi jam di mana biasanya saudara makan, misalnya makan pagi, saudara ganti dengan makan firman. Double porsi, ya. Jadi saudara kita sepanjang bulan puasa, kita tanggal 1 April sampai 30 April kita juga puasa sama-sama. Yang simpel saja. Selesai makan malam jam 6 atau jam 7 paling lambat. Lalu tidak makan sampai besok siangnya jam 12 atau jam 1. Jangan pakai sahur saudara-saudara ya. Karena kita nggak ada sahur-sahuran begini. Jadi berhenti makan malam dan kemudian baru dibuka siangnya. Jam di mana kita biasanya makan, kita ganti dengan makan firman dan berdoa. Alkitab juga menunjukkan Daniel dan teman-temannya hanya makan sayur dan air biasa. Tapi badannya lebih sehat, lebih kuat, lebih gemuk daripada yang lain. Saudara, jadi bisa autopagi, bisa ada jenis tertentu. Karena puasa itu paling tidak ada 3 jenisnya. Ada puasa total, tidak makan, tidak minum. Tapi yang kedua, puasa tidak makan tapi masih minum air putih biasa. Dan yang ketiga adalah puasa dari makanan enak. Seperti yang dilakukan Daniel. Dia tetap makan tapi nggak makan daging-daging dan yang lain. Dia hanya makan sayur dan dia hanya minum air putih biasa. Apapun polanya terserah saudara. Dan kita bukan hanya menerima efek bagi tubuh. Tapi saya percaya di dalam doa dan puasa. Secara spiritual ada kuasa Allah yang akan dinyatakan secara luar biasa. Covid belum selesai, peperangan masih berlangsung di mana-mana. Ada banyak ancaman-ancaman yang lain.
Ini waktunya umat Tuhan bangkit untuk doa dan puasa. Dan yang terakhir, pilih makanan. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama memang dibedakan antara binatang halal dan binatang haram. Dan ternyata binatang haram yang diharamkan biasanya pemakan bangkai, pemakan barang-barang busuk. Dan kalau ada binatang laut seperti tiram, udang dan sebagainya, kepiting, biasanya itu yang berada di laut bawah. Dan itu memakan seperti sampah-sampah yang jatuh dari atas ke bawah. Nah, kitab Imamat misalnya atau kitab Taurat membedakan antara halal dan haram. Tetapi sekarang dalam masa perjanjian baru Yesus berkata, apa yang masuk itu tidak haram. Apa yang keluar dari hati itu yang haram. Karena yang masuk kita makan akan dibuang ke jamban, selesai. Tapi apa yang keluar dari hati, makian, olokan, itu keluar dari hati dan menajiskan orang. Jadi gampangnya begini, babi yang masuk halal, babi yang keluar haram, saudara. Saudara makan sate babi, halal. Saudara maki orang, babi lu, haram. Loh, kalau gitu ini halal, haram, halal, waduh jadi pusing. Jadi rumus sederhananya beginilah, karena kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, kita hidup di bawah hukum Kristus, hukum kasih karunia. Jadi yang paling gampang adalah sedikit halal, banyak haram. Ya kalau mau nyoba ini dikit, oke dah. Saudara-saudara, es krim boleh, ya dikit aja. Buah duren boleh, ya dikit aja begitu. Sedikit halal, banyak haram. Jadi saudara nggak usah pusing mikir ya, ini halal, haram dan sebagainya. Dunia udah banyak kepusingan, udah jangan ditambah kepusingan yang lain. Sedikit halal, banyak haram gitu saudara. Nah saya mau bilang, kehidupan kita sebagai orang percaya tidak lagi dihubungkan dengan hukum-hukum agama yang berkaitan dengan kesehatan. Tidak lagi dikaitkan dengan hukum-hukum agama. Misalnya makan babi halal, haram dan sebagainya. Tidak demikian. Tapi bagaimanapun juga kita harus sadar ketika ada larangan di dalam perjanjian lama yang merupakan simbol. Itu sekarang kita harus terima sebagai hukum kesehatan. Tidak berhubungan dengan keselamatan. Tetapi itu bukan izin untuk kita makan semua. Oh semuanya boleh kok. Saudara suka makan kecoa? Cecak? Saudara makan apa? Laler? Saudara makan cacing? Kan enggak. Jadi segala sesuatu halal, tapi tidak segala sesuatu berguna. Kita juga diberi nalar akal budi oleh Tuhan. Tidak berkaitan dengan keselamatan, karena keselamatan diselesaikan oleh Yesus. Tapi secara kesehatan kita juga perlu wise. Ada wisdom yang Tuhan berikan. Dan rumusnya ya simple tadi itulah. Sedikit halal, banyak haram. Jangan banyak-banyak. Ya, makan itu boleh, rakus itu jangan. Jangan rakus saudara-saudara. Banyak orang sekarang mencari kenikmatan, keinginan daging. Dan seringkali itu yang menyebabkan orang terseret di dalam hawa nafsu. Tapi saya percaya kalau kita menjaga keseimbangan antara roh, jiwa, dan tubuh. Kita akan sehat rohnya, sehat tubuhnya, sehat jiwanya. Kita diberikan umur panjang untuk bisa melayani Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Siapa yang rindu hari ini Tuhan memberikan kesehatan ilahi kepada kita. Mari kita berdiri bersama-sama, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Saudara dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Percayakah saudara bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur. Kami perlu untuk disehatkan kembali di dalam Engkau.
ampuni segala kesalahan kami. Dan biar sungguh roti yang baru dan anggur yang baru ini menyucikan setiap di antara kami untuk menjadi sehat tubuh, jiwa, dan roh kami. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya pada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Percayakah saudara bahwa air anggur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, segala hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang sanggup untuk merestorasi semua hal-hal yang buruk, semua hal yang tidak berkenan, diubahkan menjadi serupa dan segambar dengan Bapa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas setiap di antara kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian, penerimaan dan pengampunan dalam keluarga adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap pribadi.
Tetapi sayang ada banyak keluarga yang sekarang bercerai sehingga anak-anak hidup di dalam kepahitan, merasa ditolak, tidak diterima. Saudara ingat anak-anak Yakub, 12 orang laki, 1 orang perempuan. Waduh, selalu bersaing. Bahkan salah satu anak Yakub yaitu Yusuf dibuang masuk ke dalam sumur, dijual sebagai budak ke Mesir. Kenapa terjadi peristiwa drama seperti ini? Karena Yakub itu istrinya 4, lalu saling bersaing satu dengan yang lain. Nah, memang tidak adanya penerimaan, pengampunan menyebabkan masalah. Tetapi bersyukur ada pribadi yang dibentuk Tuhan seperti Yusuf, yang walaupun mengalami perlakuan buruk dari keluarganya, tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi dirinya. Maka dia mengampuni saudara-saudaranya. Bahkan orang yang mengampuni lebih diberkati daripada orang-orang yang melakukan perbuatan jahat. Makanya saudara, di dalam keluarga mari kita kembangkan sikap penerimaan kepada orang-orang lain. Dan belajarlah mengampuni. Suamimu bisa salah, istrimu bisa salah, anak atau orang tuamu bisa salah, adik kakakmu bisa salah. Tapi jangan biarkan kepahitan ada dalam hidupmu. Tapi biarlah pengampunan dan kasih Bapa selalu mengalir dalam keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Kita akan menutup ibadah ini. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Meskipun hanya lewat online ya Bapa, tetapi kami yakin Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah kurang dalam kehidupan kami. Tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun ya Bapa. Karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat. Engkau adalah Allah yang ajaib Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap para pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau hari ini. Mari Tuhan Yesus tolonglah mereka. Dan biarlah segala sesuatu apa yang sudah mereka perbuat di hadapan-Mu itu menjadi persembahan yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Dan akhirnya Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka. Dan terus Engkau pakai mereka sebagai alat-Mu bagi kebesaran nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari Tuhan Engkau terus pakai hamba-Mu, berkati keluarganya, berkati pelayanan, terus pakai hamba-Mu dimanapun berada. Nama Tuhan dipermuliakan, ada jiwa-jiwa yang dibawa bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk umat-umat Tuhan yang telah mengikuti ibadah ini. Kami percaya Tuhan melalui pujian, melalui kebenaran firman Tuhan, itu sangat bermanfaat untuk membangun iman kami, untuk membuat kami semakin dewasa di dalam rohani. Sehingga Tuhan, apapun yang terjadi, persoalan, kesulitan, kami pasti melewatinya karena kami hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para pemimpin rohani kami, para pembina rohani kami. Kami berdoa untuk Om Julius, Pak Rubin, Pak Suwito, Pak Suryanta, beserta tim pelayan yang ada di GPI Kedoya. Kiranya hikmat Tuhan, kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan kepada mereka ya Bapa. Dan mereka semuanya melakukan segala tugas yang ada dengan penuh kasih, sukacita yang datang dari Bapa Surgawi. Sehingga di sana pun Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden kami dan jajarannya. Biarlah Tuhan Engkau berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, hati yang bijaksana di dalam menjalankan setiap tugas yang ada. Sehingga bangsa ini Tuhan sungguh di bawah pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo ini menjadi yang terbaik. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh berdoa, ketika kami terus tekun dalam doa, Tuhan akan mendengarkan kami. Dan kehendak-Mu lah yang terbaik bagi kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, kami sudah berdoa. Haleluya.
Immanuel. Amin. Saudara, angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh yang Kudus, biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita boleh tetap hidup dengan kuat, tetap beriman, dan tetap setia kepada Tuhan. Biar berkat ini turun atas kita semua, mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.